Makan nanas itu bisa mencegah kehamilan, atau nanas muda itu bisa menyebabkan keguguran. Apakah benar, mitos atau fakta ya? Konsumsi wortel itu bagus untuk mata, mitos atau fakta ya? Oke, jadi gini guys. Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Sehat. Nah, kali ini kita akan bahas apa ya kira-kira? Nah, karena masih ada beberapa tema yang kemarin ya, kita akan bahas lagi yaitu seputar mitos atau fakta. Oke, langsung aja ya, untuk mempersingkat durasi biar gak kepanjangan tuh, langsung kita masuk ke mitos atau fakta yang pertama nih. Oke, yang pertama ya, konsumsi wortel itu bagus untuk mata, mitos atau fakta ya. Oke, jadi gini guys, konsumsi wortel bagus untuk mata. Jawabannya adalah fakta ya teman-teman. Nah, jadi gini guys, wortel itu kan dia banyak mengandung vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan yang lain juga banyak banget kan. Nah, kita bahas spesifik untuk mata yaitu vitamin A. Nah, sebenarnya mata kita itu kalau dia kekurang vitamin A itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya xerophthalmia ya. Xerophthalmia ini adalah penyakit mata akibat kekurang vitamin A. Apa aja gejalanya? Gejalanya seperti yang pertama, bisa matanya kering ya kan, matanya kering. Nah, gampang pedes tuh karena produksi air mata berkurang gitu kan. Berikutnya lagi, dia bisa menyebabkan rabun kalau lama-kelamaan ya. Wah, bahaya banget tuh rabun. Rabunnya pun ini khas, yaitu rabun senja ya kan, atau disebutnya sebagai nyctalopia, bahasa medisnya gitu ya. Nah, rabun senja ini kenapa terjadi seperti itu? Jadi gini guys, mata kita itu bisa melihat dari saraf mata kita, yaitu saraf retina ya kan. Retina ini merupakan saraf kedua ya dalam 12 saraf kranialis, dia nomor 2 ya, retina ini. Nah, dalam retina ini mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, ada namanya sel batang dan sel kerucut ya. Sel kerucut itu yang untuk melihat warna di siang hari jelas ya, kayak sekarang ini kita menggunakan sel kerucut. Nah, kalau sel batang itu dia berfungsi untuk melihat dalam gelap gitu ya. Nah, pada penyakit nyctalopia atau rabun senja ini, jadi dia itu khas rabunnya itu kalau pas malam hari gitu. Kenapa? Karena sel kerucutnya ini dia menjadi lemah ya kan. Yang harusnya dia itu bisa melihat di tempat yang gelap, dia jadi lemah tuh. Nah, akibatnya apa? Kalau malam hari dia ngeblur atau bureng seperti itu. Nah, obatnya gimana? Sebenarnya paling gampang cegahnya aja ya, dicegahnya itu dengan mengkonsumsi vitamin A secara teratur ya. Wortel, sayur-sayuran yang hijau dan sebagainya, itu banyak vitamin A-nya juga. Dan kalau pengobatannya sih kita bisa berikan vitamin A ya. Ada yang seperti ini yang warnanya merah ya, 200.000 IU yang merah kayak bentuk tetesan air ini, atau yang biru ya buat anak-anak seringnya nih 100.000 IU gitu ya. Nah, berikutnya lagi, bahkan dia bisa juga terbentuk seperti daging yang tumbuh ya, kayak gini ya, seperti ini namanya bitot spot. Nah, ini adalah penyakit karena kurang vitamin A. Jadi jawabannya adalah fakta ya, makan wortel itu bagus untuk kesehatan mata. Tapi ada tapinya nih, beberapa penyakit ya, kayak mungkin penyakit minus, berikutnya silinder, atau dia itu penyakit plus ya, atau mata tua, itu ya nggak bisa pakai wortel atau vitamin A, karena ini penyakit yang disebabkan karena gangguan struktural. Dia memang udah lemah ototnya, atau mungkin dari lahirnya nih keturunan bola matanya panjang atau pendek, jadi itu nggak bisa untuk mengobati. Jadi kalau yang seperti ini ya harus dikonsulkan ke dokter, mungkin dipertimbangkan menggunakan kacamata, kayak saya ini kacamataan, atau mungkin bisa dioperasi gitu ya teman-teman. Jadi nggak semua penyakit mata dapat dicegah dengan makan wortel. Lanjut, mitos atau fakta yang kedua ya, makan nanas itu bisa mencegah kehamilan, atau nanas muda itu bisa menyebabkan keguguran. Apakah benar, mitos atau fakta ya? Nah, sebelum kita jawab, kita jelasin dulu ya. Jadi gini sebenarnya teman-teman, nanas itu kan kandungannya tinggi vitamin C ya kan. Berikutnya sebenarnya nanas ini justru malah bagus buat kandungan, karena gini, dia banyak mengandung asam folat ya kan. Mesti nih kalau teman-teman ya punya kakak atau punya bule atau punya
siapalah gitu yang hamil pasti kan diberikan obat tambah darah sama asam folat. Nah, asam folat ini ternyata di nanas itu kandungan cukup tinggi teman-teman. Jadi malah justru bagus untuk kandungan seperti itu ya. Nah, lagi gini sebenarnya gini, yang dikatakan nanas itu bisa menyebabkan keguguran atau menjaga hamil itu sebenarnya diceritain teman-teman. Nanas itu mengandung namanya bromelain ya. Bromelain ini dia merupakan sejenis enzim. Nah, bromelain ini dia juga sebenarnya bersifat anti-inflamasi atau anti radang. Jadi dia bagus ya kalau buat orang-orang yang sedang radang gitu, jadi bahkan diberikan nanas itu lebih cepat sembuhnya gitu kan. Nah, tapi ternyata bromelain ini juga bisa menyebabkan sakit di perut ya. Dia diduga menyebabkan kontraksi pada bagian rahimnya seperti itu. Tapi ada tapinya nih. Sebenarnya kandungan bromelain dalam satu buah nanas itu dikit banget ya, sekitar 15 mg. Nah, dengan kadar segitu sebenarnya dia belum bisa menimbulkan efek kontraksi pada bagian rahimnya ya kan. Karena dikit banget tuh. Dan sebenarnya gini, makan nanas pun juga baik buat ibu hamil karena tadi mengandung asam folat ya untuk nutrisi dari janinnya gitu kan. Nah, cuman ketika nanas itu dikonsumsi dalam jumlah banyak ya, sekitar 7 atau 8 buah sekaligus, yang mana itu agak nggak mungkin ya, maksudnya banyak banget gitu kan, apalagi kan orang hamil juga sering mual-mual gitu kan. Nah, itu baru bisa menimbulkan efek kontraksi pada bagian rahimnya. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit itu masih it's okay dan bahkan bagus untuk kesehatan gitu ya. Jadi kesimpulannya, makan nanas langsung menyebabkan keguguran itu adalah mitos teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin mencegah kehamilan atau ingin membatalkan proses pembuahan ya, sebaiknya konsultasi ke dokter ya. Lebih amannya ke dokter obsgin ya atau spesialis kandungan ya. Kalau dikonsumsi dalam berlebihan ya jelas nggak baik ya, dia bisa menimbulkan kontraksi. Jadi siapa adalah mitos ya, kalau cuma makan keguguran itu mitos. Tapi kalau dia jumlahnya banyak ya, 7 atau bahkan 8 buah atau 10 buah, itu bisa jadi menyebabkan kontraksi pada rahimnya sehingga dia akan mengeluarkan produk dari dalam rahimnya, seperti itu. Nah, ternyata membahas 2 mitos atau fakta ini juga udah lumayan durasinya ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin di video kali ini itu dulu ya. Nah, silakan kalian mau request apa, kalau mau bahas sesuatu boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu informasi ini dan supaya bisa bernilai jariah untuk kita semua. Oke, banyak kurang dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.